Assalamualaikum, saya Widi Mutakin, founder dari Expose Studio, Expose Academy, dan juga EduTalenta. Di video tutorial ini, saya akan membahas metode cepat untuk membuat jendela di Blender versi 4.3 tanpa add-on tambahan apapun. Untuk menghemat waktu, saya sudah membuat tembok ini off the record. Ukurannya umum ada di Indonesia, yaitu di ketebalan 15 cm dan tinggi 3 meter. Seperti biasa, saya lebih suka menggunakan setelan length di cm. Dan untuk setelan snap, saya menggunakan opsi closest dan juga vertex sebagai targetnya. Perlu saya sampaikan dari awal bahwa tutorial ini bukanlah untuk pemula. Saya akan bahas tutorial ini sedikit lebih cepat dari biasa, dengan asumsi Anda sudah paham dasar-dasar 3D modeling dan juga penggunaan material di Blender. Agar lebih menantang, anggaplah kita harus membuat jendelanya 1 meter atau 100 cm dari ujung kiri, dan lebarnya sendiri adalah 2 meter. Nah, kalau di tutorial pintu sebelumnya, saya menggunakan perintah Loop Cut and Slide. Di video ini, saya ingin eksplorasi metode yang berbeda, yaitu menggunakan duplicate edge atau face saja. Tapi, untuk metode ini bisa bekerja, opsi Auto Merge harus aktif. Dan juga dua opsi ini harus aktif juga. Kalau sudah, tekan Shift D, lalu X, lalu 100, lalu Enter. Kemudian Shift D lagi, X, lalu 200, dan Enter. Kekurangan metode ini adalah ia akan membuat internal faces. Kita bisa hapus semua internal faces dengan menyeleksinya dulu. Gunakan opsi Select All by Trait, lalu pilih Interior Faces, lalu tekan X, dan pilih Faces. 3D model kita sekarang sudah bersih. Sebelum lanjut, jika tidak dibutuhkan, pastikan opsi Auto Merge ini mati, karena kalau tidak, semua vertex yang berada di lokasi yang sama akan langsung menempel atau menyatu. Selanjutnya, untuk garis-garis horizontal, kita bisa menggunakan Loop Cut and Slide seperti biasa. Kita buat dua sekaligus, kemudian pilih Edge Loop yang di bawah. Kita setel ini agar berada di 50 cm, dan edge loop yang di atas berada di 210 cm. Baik, kemudian untuk membuat lubangnya, kita bisa masuk ke Face Mode, pilih kedua faces ini yang saling membelakangi, kemudian klik kanan dan pilih perintah Bridge Faces. Untuk membuat kusen jendelanya, kebetulan faces di daerah lubang sudah terseleksi, jadi kita tinggal tekan Shift D untuk duplikat. Kemudian kita klik kanan untuk cancel mode move-nya. Lalu tekan P dan pilih Selection untuk memisahkannya menjadi objek yang baru. Kita bisa pergi ke Object Mode, lalu pilih objek yang barunya. Lalu masuk ke Face Mode, tekan A untuk seleksi semuanya. Kemudian tekan Alt A untuk membuka jendela pop-up Extrude. Yang kita ingin gunakan sekarang adalah perintah Extrude Faces Along Normals. Ketikkan 4, lalu Enter. Agar ketebalannya merata, jangan lupa kita aktifkan opsi Offset Even. Jadi sekarang kita punya kusen dengan ketebalan 4 cm. Baik, nah untuk membuat tutorial ini lebih menantang lagi, kita ingin membagi jendelanya menjadi 3 bagian. Jendela kiri dan kanan kita buat hidup, sedangkan yang tengahnya kita buat mati. Untuk membuat kolom kusen, kita bisa ambil saja face di samping ini, Shift D dan X. Lalu tekan E dan 4 untuk extrude setebal 4 cm. Pilih semua facesnya dengan Ctrl L. Kemudian, untuk distribusi kolom ini secara seragam, tekniknya sudah saya bahas di video yang telah lalu. Jadi, kalau teman-teman bingung, tolong buka saja dulu video tersebut. Kita bagi nilainya dengan 3. Lalu tekan Shift R untuk repeat perintah yang terakhir. Kolom yang tenggelam ini kita bisa seleksi, tekan Ctrl L, lalu kita hapus saja karena sudah tidak kita butuhkan lagi. Dan inilah hasilnya. Kusen yang sudah terbagi menjadi 3 bagian yang seragam. Selanjutnya, kita buat dulu kaca yang ada di tengah. Seleksi edge ini dan edge ini. Tekan F untuk membuat face baru. Pilih face-nya. Dan kita tekan P untuk memisahkannya menjadi objek yang lain. Pilih objeknya. Kemudian kita extrude face ini sejauh 1 cm. Selanjutnya, pilih face yang ada di belakang juga. Kemudian tekan I dan 1
untuk inset sejauh 1 cm. Fungsi faces yang ada di pinggiran kaca adalah untuk nanti kita terapkan material karet hitam. Ya, ini tergantung pada produk jendela yang digunakan. Kalau memang produknya tidak menggunakan seal karet, silakan lewati saja proses ini. Kemudian, kita posisikan dulu titik origin agar berada di tengah objek. Lalu ratakan dulu dengan permukaan depan jendela. Selanjutnya, tekan G, Y, dan 1 untuk memundurkannya ke belakang sejauh 1 cm. Sebelum kita lanjut, kalau teman-teman belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu agar tidak ketinggalan tutorial bermanfaat lainnya di kemudian hari insya Allah. Jendela mati yang tengah sudah selesai. Sekarang kita bisa fokus membuat jendela yang hidup atau yang ada daunnya. Langkah awalnya sama, yaitu kita seleksi 2 edges yang ada di depan. Tekan F, lalu pisahkan face-nya menjadi objek tersendiri. Sekarang kita bisa edit objek yang baru ini. Tekan I dan 6 untuk inset sejauh 6 cm. Face yang ada di tengah jangan kita hapus, tapi kita tekan P agar terpisah. Kita gunakan ini nanti untuk kacanya. Selanjutnya, pilih semua faces objek daunnya. Kemudian extrude sejauh minus 3 cm. Biasanya, kalau kita extrude dengan nilai minus, normalnya akan flip atau terbalik. Jadi tekan A dulu, lalu Shift N untuk menjamin semua normalnya menghadap keluar. Kalau sudah, kita bisa pilih dan edit objek kacanya. Extrude face-nya sejauh minus 1 cm. Lalu seperti sebelumnya, kita pilih face bagian depan dan belakang. Kemudian kita tekan I dan 1 untuk inset sejauh 1 cm. Jadi kita punya faces di pinggiran untuk material karet atau sealnya. Karena tadi kita extrude dengan nilai minus, kita perlu tekan A dan Shift N untuk membalikan arah normalnya. Posisikan titik origin agar berada di tengah objek. Tekan G, Y, dan 1 untuk memundurkannya sejauh 1 cm. Tadi saya lupa belum menyetel origin objek daun jendela supaya berada di tengah juga. Baik, untuk jendela yang di kanan, karena ukurannya sama persis, kita duplikat saja dari yang ada di kiri. Gunakan Alt D agar jadi instance. Tekan X, lalu snap ke vertex yang ada di sudut kanan. Sebagai sentuhan terakhir, kita bisa tambahkan modifier bevel sebesar 2 mm saja agar sudut-sudut kusen tidak terlalu tajam. Ada baiknya daun-daun jendela kita tambahkan bevel juga. Agar lebih cepat, seleksi saja semua objek daun jendelanya, lalu seleksi objek kusennya terakhir. Tekan Ctrl L, lalu pilih Copy Modifiers. Jadi sekarang, semua sudut di daun-daun jendela jadi tidak terlalu tajam dan terlihat lebih realistis. Sebelum kita berikan tekstur, kita perlu atur dulu UV mappingnya. Memang sebenarnya hanya objek tembok saja yang butuh UV map, karena rencananya untuk objek-objek jendela saya hanya akan menggunakan warna solid tanpa gambar tekstur apapun. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa di Blender kita bisa menerapkan UV map pada banyak objek sekaligus. Caranya adalah, pertama kita seleksi dulu semua dengan menekan A, kemudian masuk ke Face Mode. Lalu tekan A lagi untuk menyeleksi semua faces yang ada di semua objek. Yang kanan memang tidak terseleksi karena dia instance, sehingga sudah terwakili dengan yang di kiri. Jadi ini memang sudah benar, bukan error. Kemudian buka menu UV, dan kita gunakan Cube Projection saja agar tekstur ditembak dari 6 arah. Kita setel agar ukuran teksturnya sebesar 2 meter. Ini bukan 2000 ya teman-teman, tapi 2,00. Entah kenapa field ini bandel, jadi tetap menggunakan meter dan tidak mau menggunakan skala sentimeter. Sekali lagi, ini akan membuat tekstur yang ditembakkan tepat sebesar 2 meter. Jadi itulah cara cepat menambahkan cube projection pada banyak objek sekaligus. Baik, setelah semua objek punya UV map, kita bisa mulai terapkan materials-nya. Semua materials yang pernah saya buat, saya biasa simpan di asset browser. Dengan ini, saya hanya perlu membuatnya sekali saja seumur hidup, dan kemudian menggunakannya berulang-ulang dengan mudah. Ya, kecuali kalau saya ingin merevisinya, tinggal saya save ulang saja asetnya.
Nah, untuk material karet di pinggiran kaca, karena keduanya adalah satu objek, kita perlu membuat dua material slot yang terpisah. Kita masukkan material rubber black ke slot yang kedua. Kemudian masuk ke face mode. Pastikan hanya faces yang ada di pinggiran saja yang terseleksi. Kemudian, di slot yang kedua ini, kita klik tombol sign. Kaca yang kanan dan kiri sama prosesnya. Pilih semua faces yang ada di pinggiran. Buat slot material yang baru. Kemudian, kita bisa klik tombol sign-nya dulu, tidak masalah. Baru kemudian kita pilihkan materialnya, yaitu rubber black. Alhamdulillah, sudah selesai. Beginilah kira-kira tampilan akhirnya jika menggunakan rendered viewport mode. Perlu Anda catat bahwa viewport ini dirender langsung oleh Cycles. Saya hanya menggunakan RTX 3070 yang sudah cukup berumur. Tapi dengan ini pun, saya sudah dapat melihat path tracing dengan kecepatan hampir real time. Hal ini sangat membantu saya, terutama sekali ketika harus merancang material untuk desain arsitektur atau interior. Nah, kalau teman-teman ingin belajar berbagai teknik desain arsitektur dan interior menggunakan tools gratis dan open source, insya Allah kami akan sering mengadakan workshop online gratis dari waktu ke waktu. Karena slot terbatas, jangan lupa follow sosial media kami supaya tidak ketinggalan informasinya. Saya juga punya courses di Udemy dan Skillshare, tapi untuk saat ini mayoritas masih berbahasa Inggris. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Wassalamualaikum.